Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham. Ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, "Falamma balagha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 40 sanah, ba'athahu Allah rahmatan lil'alamin wa kafatan linnasi basyiran." Ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencapai umur 40 sana, mencapai umur 40 tahun, ba'athahu Allah rahmatan lil'alamin, maka Allah utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa kana Allah tabaraka wa ta'ala qad akhadha al-mitsaq ala kulli nabiyyin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil mitsaq, perjanjian terhadap setiap nabi, ba'athahu qablahu, setiap nabi yang diutus sebelumnya, bil imani bihi, yaitu perjanjian dengan iman kepadanya, wat tasdiqi lahu, dan membenarkannya, wan nasri lahu ala man khalafahu, dan akan memenangkan untuknya atas orang-orang yang menyelisihinya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji-janji kepada setiap nabi yang diutus, bahwa perjanjian tersebut adalah hendaklah dia beriman dan membenarkan, dan kemudian Allah SWT memberikan kemenangan kepadanya. Wa akhadha alaihim an yu'addu dzalika ila kulli man amana, dan juga diperintahkan, akhadha alaihim maknanya perjanjian yang diwajibkan atau perintah yang diwajibkan. Akhadha alaihim, Allah wajibkan pula atas mereka para anbiya, an yu'addu dzalik, untuk menyampaikan risalah tersebut, ila kulli man amana bihim wa saddaqahum, kepada mereka-mereka yang mau beriman kepadanya dan yang mau membenarkannya. Fa'addaw min dzalika ma kana alaihi minal haqqi fihi, dan menunaikan dari semua itu yang merupakan beban atas mereka dari kebenaran-kebenaran padanya. Ini menyampaikannya dan menunaikannya atas mereka.
Demikian seluruh para anbiya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga diutus dengan mitsaq, dengan perjanjian agar beliau beriman kepadanya dan membenarkannya dan kemudian mendakwahkannya kepada orang lain dan juga menunaikannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inna awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah hina arada Allah karamatahu wa rahmatal ibad bihi ar-ru'ya as-sadiqah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awal pertama dimulainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi nabi, dimulainya kenabian Rasulullah sallam ketika Allah ingin memuliakannya, ketika Allah ingin memberikan rahmat untuk para hamba dengan diutusnya seorang rasul, maka awal pertama yang Allah berikan adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Berarti sebelum wahyu di Gua Hira, Rasulullah SAW diberi oleh Allah SWT tanda-tanda kenabian yang pertama, yaitu ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. La yara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ru'ya fi naumihi illa ja'at kafalak as-subhi. Tidaklah Rasulullah SAW bermimpi dengan satu mimpi kecuali datang dalam kenyataan persis seperti cahaya subuh, terang seperti cahaya pagi. Yani semua yang diimpikan Rasulullah SAW terjadi. Ini menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Wa habbaballahu ta'ala ilaihi al-khalwah. Setelah itu Allah jadikan Rasulullah SAW suka untuk berkhalwat. Berkhalwat artinya bersendirian. Bersendirian untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah dengan peribadatan dari nabi-nabi terdahulu. Ini Allah takdirkan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi sudah suka khalwat. Dan Allah jadikan beliau suka untuk bersendiri. Falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdahu. Maka tidak ada yang paling beliau sukai kecuali untuk menyendiri wahdahu. Menyendiri ini adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diketahuinya dari nabi-nabi terdahulu. Bukan menyendiri dalam artian begitu saja menyendiri, ngelamun, bukan, tetapi beribadah. Wa an Abdul Malik ibn Ubaidillah, diriwayatkan dari Abdul Malik ibn Ubaidillah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina aradahu Allah bi karamatihi wa ibtada'ahu bin nubuwati kana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta tahassara anhu al-buyut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina aradahu, ketika Allah inginkan dia bi karamatihi, Allah inginkan untuk mendapatkan karamah, wa ibtada'ahu bin nubuwah, dan Allah ingin menjadikan dia menjadi nabi pada permulaan kenabiannya. Kana idza kharaja li hajatihi, bahwa Rasulullah SAW ketika keluar untuk hajatnya seperti biasanya, yakni menyendiri di Gua Hira, ab'ada, beliau setiap ingin menunaikan hajat, beliau menjauh dari rumah-rumah penduduk. Dan demikian kebiasaan beliau secara akhlak, yakni secara ibadahnya beliau ingin bersendiri dan hanya bermunajat kepada Allah Taala. Tidak mau mengikuti kebiasaan kaumnya yang menyembah berhala. Dalam akhlaknya ketika buang hajat juga beliau menjauh dari kampung sampai jauh dari rumah-rumah. Jauh dari rumah-rumah penduduk. Hatta tahassara anhu al-buyut, hingga ba'uda anhu al-buyut. Wa yufda ila syi'ab, dan kemudian beliau sampai di syi'ab. Syi'ab itu bentuk jamak dari syi'ab, artinya celah-celah di antara bukit dengan bukit.
Di kanannya bukit, di kirinya bukit, maka tengah-tengahnya apa namanya? Itu yang dikatakan dengan syi'ab, bukan gua. Dua bukit begini, ini tengah-tengahnya. Jadi demikian jauhnya beliau alaihi salatu wassalam ketika ingin buang hajat, menjauh dari manusia. Ila syi'abi Makkah, sampai di dekat-dekat bukit Makkah. Wa butun audiyatiha, atau di perut-perut wadi, di lembah-lembah. Fala yamurru Rasulullah SAW bihajarin wala syajar, maka ketika itu Rasulullah SAW sendirian berjalan ingin menunaikan hajatnya, maka Rasulullah tidak melewati batu ataupun pepohonan, kecuali semuanya memberikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon memberi salam kepadanya, demikian pula batu-batu memberikan salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaltafitu Rasulullah, maka Rasulullah menengok, melihat siapa yang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Yaltafit Rasulullah sallam haulahu, menengok ke sekitarnya, ke kanannya, an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi, ke kirinya, ke kanannya, ke belakangnya. Fala yara illa syajar wal hijarah, maka Rasulullah SAW tidak melihat kecuali pohon-pohonan dan batu-batuan. Demikianlah keadaan Rasulullah SAW di awal-awal ketika akan menjadi nabi, mendapatkan berbagai macam karamah, mukjizah yang Allah berikan sebagai kemuliaan. Allah berikan sebagai karamah yang memuliakan beliau sebagai calon Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famakatha Rasulullah SAW kadzalika yara wa yasma'. Demikianlah berjalan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau melihat dan mendengar, masya Allah, sekehendak Allah, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah an yamkuth, yakni sekehendak Allah Subhanahu wa taala berlangsung seperti itu sampai ja'ahu Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karamatillahi wa huwa bi Hira'in fi syahri Ramadan. Maka Nabi SAW mulai menyendiri di salah satu dari gua-gua tersebut, atau gua-gua yang ada di perbukitan tadi yang dijuluki dengan Ghar Hira. Ketika Allah SWT ingin mengangkatnya menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, maka datang Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karamatillah, dengan apa yang dibawanya, yaitu dari rahmat Allah, atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi Hira'in, dan beliau dalam keadaan di gua Hira. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Demikian dikisahkan oleh Abdul Malik Ibn Ubaidillah. Diriwayatkan pula dari Ubaid Ibn Umair bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujawiru fi Hira'in min kulli sanatin syahran. Rasulullah SAW menyendiri di gua Hira itu setiap tahun 1 bulan. Fi kulli sanatin syahran. Wa kana dzalika mimma tahannatha bihi Quraisyun fil jahiliyah. Dan bahwasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ma tahannatha bihi Quraisyun fil jahiliyah, yaitu apa yang dikerjakan oleh Quraisy di zaman jahiliyah yang disebut dengan tahannuts. Tahannuts adalah kata lain dengan makna yang sama, yaitu ta'abbud. Ya ta'abbad, beribadah kepada Allah SWT. Subhanallah, Allah berikan ilham sebelum wahyu bahwa Rasulullah SAW tidak mengikuti kesyirikan-kesyirikan musyrikin, tidak meniru kelakuan-kelakuan mereka yang zalim dan syirik dan bidah. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salah satu dari perbuatan mereka yang merupakan peribadatan kepada Allah saja. Maka itu ditiru oleh Rasulullah SAW, yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah di gua Hira. Maka disebutkan di sini mimma tahannatha bihi Quraisyun fil jahiliyah, yaitu apa yang biasa dilakukan oleh peribadatan-peribadatan musyrikin di zaman jahiliyah. Hanya saja musyrikin melakukannya di hadapan berhala-berhala. Hanya saja musyrikin melakukannya tidak hanya kepada Allah saja,
tapi juga kepada berhala. Adapun Rasulullah SAW hanya melakukannya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Fakana yujawiru dzalika asy-syahr min kulli sanah. Maka beliau alaihi salatu wassalam biasa mendatanginya, yujawir, ini mendatangi tempat tersebut pada setiap bulannya, min kulli sanah, pada setiap bulan, setiap tahunnya. Yut'im man ja'ahu minas salikin. Dan beliau memberi makan orang-orang yang lewat, yang kebetulan lewat dari tempat beliau, atau melewati tempat beliau, berarti musafirin. Fa idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jiwarahu min syahri, naw min syahri dzalik kana awwalu ma yabtadi bihi idan sarafa min jiwaril Ka'bah, min jiwarihi al-Ka'bah. Dan bahwasanya kalau Rasulullah SAW selesai dari tahannusnya, dari ibadahnya di Gua Hira 1 bulan penuh, karena awal ma yabda bihi, maka pertama beliau mendatangi, idan sarafa min jiwari, kalau beliau pulang dari jiwarnya, dari peribadatannya di Gua Hira, maka yang pertama didatangi adalah Al-Ka'bah, sebelum datangi rumahnya, mendatangi Ka'bah. Qabla an yadkhula baitahu, sebelum mendatangi rumahnya, beliau mendatangi Ka'bah lebih dulu. Fayatufa biha 7, beliau tawaf 7 kali tawaf. Aw ma sya'allahu min dzalik, atau tawaf sekehendak Allah yang Allah kehendaki. Tsumma yarji' ila baitihi, baru setelah itu beliau pulang ke rumahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu selalu. Setiap beliau bertahannus 1 bulan, maka ketika berakhir bulan itu dia pulang, dan pertama beliau datangi adalah Ka'bah. Kemudian tawaf, setelah tawaf baru pulang. Nanti tahun berikutnya lagi, begitu lagi. Hatta idza kana syahr alladhi aradahu Allah, sampai ketika pada bulan, ketika saat itu Allah akan mengangkat beliau menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Aradallahu fihi ma arada min karamatih, yaitu apa yang Allah kehendaki untuk memuliakannya. Minas sanati allati ba'athahu Allah taala fiha, yaitu tahun yang beliau diutus menjadi rasul di sana, di tahun tersebut. Wa dzalika syahr Ramadan, dan kebetulan bulan itu adalah bulan Ramadan. Rasulullah kembali ke Gua Hira untuk bertahannus kembali. Maka saat itu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hira'in. Rasulullah berangkat ke Hira sebagaimana biasanya, kama kana yakhruj li jiwarih, sebagaimana beliau keluar ke sana setiap tahunnya. Wa ma'ahu ahluhu, dan bersamanya keluarganya. Hatta idza kanatil lailah allati akramahu Allah, sampai ketika malamnya, di malam ketika Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai rasul fiha birisalatihi, untuk diberikan risalah padanya, ja'ahu Jibril, datang kepadanya Jibril, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW menceritakan dirinya ketika datangnya Jibril, dalam keadaan beliau belum mengetahuinya siapa yang datang itu. Faja'ani Jibril, kata Nabi, waktu itu datang kepadaku Jibril, wa ana naimun binamtin min dibaj, dan aku dalam keadaan tidur berselimutkan dibaj. Fihi kitab, padanya ada tulisan. Faqala iqra. Qultu ma aqra. Maka kata malaikat tadi, bacalah. Nabi menjawab, ma aqra, atau dalam riwayat, ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Qala fana'atani faghattani bih, kemudian didekaplah aku dengan keras, hatta dhanantu annahul maut, sampai aku menduga bahwa inilah kematian. Dipeluk erat sampai Rasulullah merasa bahwa inilah yang namanya kematian. Tsumma arsalani, kemudian dilepas. Faqala, kemudian berkata lagi, iqra, bacalah. Qultu ma aqra, aku tidak bisa membaca. Atau dalam riwayat, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Faghattani, dan kembali aku didekap dengan keras,
hatta dhanantu annahu al-maut, sampai aku mengira bahwa inilah kematian. Thumma arsalani, kemudian dilepas lagi aku. Faqala, maka yang ketiga kalinya diperintah, iqra. Faqultu, aku katakan lagi, madza aqra? Apa yang aku baca? Faghattani bihi, maka aku didekap kembali dengan keras, hatta dhanantu annahu al-maut, hingga aku mengira bahwa aku akan mati. Thumma arsalani faqala iqra, setelah dilepaskan kemudian berkata lagi, bacalah. Faqultu madza aqra? Apa yang aku baca? Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika menjawab dengan kalimat ma aqra, aku tidak membaca. Aku tidak membaca, maka didekap kembali, dilepas, dilepas. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka baru dibacakan oleh Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, dibacakan oleh Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Rabbmu lah yang paling tinggi, yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang mereka belum tahu. Qala faqara'tuha, maka aku pun membacanya, kata Rasulullah SAW. Faqara'tuha thumma intaha fansarafa anni, kemudian aku baca ayat tadi, Rasulullah SAW hafal, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian pergilah Jibril. Thumma intaha, maka berakhirlah, fansarafa anni, maka hilanglah Jibril dariku. Wahabbab bin naumi faka'annama katibtu fi qalbi kitaban, maka aku pun bangun dari tidurku. Ini seakan-akan beliau tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Faka'annama katibat fi qalbi kitaban, seakan-akan tertulis tulisan di hatiku. Seakan-akan tertulis tulisan di hatiku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Wa kharajtu hatta idza kuntu fi wastin min al-jabal sami'tu sawtan. Maka aku pun keluar dari gua Hira, hingga ketika aku sudah ada di antara dua gunung, di antara dua bukit, sami'tu sawtan, aku mendengar suara minas sama'i, dari langit. Yaqulu ya Muhammad, berkata ya Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, seakan-akan tertulis dalam hatiku, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga Rasulullah SAW hafal dan seakan-akan tertulis di hatinya. Fa kharajtu, kemudian aku keluar, kata Rasulullah SAW, dari Gua Hira. Idza kuntu fi wasatin minal jabal, hingga ketika aku sudah ada di tengah-tengah perbukitan, di antara bukit-bukit, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit. Yaqulu ya Muhammad, memanggil dengan kalimat ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Farafa'tu ra'si ila sama, maka aku mengangkat kepalaku ke langit. Anzur, aku melihat suara dari mana itu dan siapa yang berbicara. Fa idza Jibril fi surati rajulin, maka tiba-tiba Jibril dalam keadaan berbentuk manusia. Safa qadamaihi fi ufuqis sama, yaqul ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Jibril dalam bentuk manusia
dalam keadaan kedua kakinya di ufuk langit, tidak menginjak apapun. Yaqul, dengan berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah SAW dan aku adalah Jibril. Fawaqaftu anzur ilaihi fama ataqaddam wa ma ataakhir. Maka aku pun berhenti dan aku melihat, aku tidak maju dan aku tidak mundur. Aku diam. Wa ja'altu usrif wajhi anhu fi afaqis sama fala anzur fi nahiyah minha illa ra'aituhu kadzalik. Maka aku pun memalingkan wajahmu ke segala arah. Aku palingkan ke segala arah wajahku. Aku lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Dan tidak aku mengarah kemanapun kecuali aku melihat sosok tadi. Jibril dalam bentuk manusia yang tidak nginjak apapun di awang-awang. Nah, fala anzur fi nahiyatin minha illa ra'aituhu kadzalik. Maka tidaklah aku melihat ke arah manapun kecuali aku melihat sosok tersebut. Fama ziltu waqifan ma ataqaddam amami wa ma arji'. Maka aku terus diam, berdiri, tidak maju ke depanku dan tidak pula mundur ke belakangku. Wa ma arji'u wara'i hatta ba'athat Khadijatu rusulaha fi talabi. Hingga datanglah Khadijah dengan mengirim utusan untuk mencariku. Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha, mengirim utusan untuk mencari Rasulullah sallam. Fabalagu a'la Makkah wa raja'u ilaiha wa ana waqifun fi makani dzalika thumma insarafa anni. Dalam keadaan ketika utusan yang diutus oleh Khadijah untuk mencari Rasulullah sallam, maka mereka sampai di a'la Makkah, sampai di tempat tertinggi Mekah. Waraja'u ilaiha, dan kembali kepada Khadijah. Dalam keadaan melihat Rasulullah SAW tetap berdiri di sana. Fi makani dzalik, di tempatku tersebut. Masih aku berdiri dengan mendengarkan suara Jibril dan terheran-heran melihat ke seluruh ufuk, dan dia melihat Jibril dalam keadaan membentuk sosok manusia. Summan sarafa anni, kemudian hilanglah dariku. Wa ansaraftu raji'an ila ahli hatta ataitu Khadijah. Maka aku pun pulang. Insaraftu raji'an, aku berangkat untuk pulang ila ahli, ke keluargaku. Hatta ataitu Khadijah, hingga aku mendatangi Khadijah di rumah. Fajalastu fi fakhidhiha, maka aku pun bersandar atau duduk bersandar di pangkuan Khadijah atau di paha Khadijah. Mudhifan ilaiha faqalat ya Abul Qasim. Maka Khadijah berkata kepadanya, wahai Abul Qasim, aina kunt? Wahai Abul Qasim, kemana kamu? Wallahi laqad ba'athtu rusuli fi talabika. Sungguh aku telah mengirim utusan-utusanku untuk mencari kamu ke sana kemari. Hatta balagu Makkah wa raja'u ilayya, sampai mencapai puncak tertingginya Makkah dan kembali ke sini. Tidak menemui kamu. Thumma haddathtuha billadhi ra'aitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ceritakan kepada Khadijah seluruh apa yang terjadi padaku. Dari pertama datangnya Jibril yang mendekapnya, atau datangnya sesosok yang memerintahkan untuk membaca Iqra, sampai Rasulullah menyatakan ma'ana biqari, sampai kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang kemudian seakan-akan terpatri di hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian Rasulullah SAW menceritakan pula bagaimana beliau melihat Jibril dalam bentuk manusia yang berada di langit. Kedua kakinya tidak menginjak apapun di ufuk langit. Maka Jibril menyatakan, ana Jibril wa anta Rasulullah. Sejak itu baru Rasulullah SAW sadar bahwa itulah yang dikatakan Jibril. Ketika diceritakan seluruhnya kepada Khadijah, maka Khadijah menjawab, qalat abshir yabna am wasbut. Bergembiralah wahai anak pamanku dan tenanglah. Wasbut, yakni tenanglah engkau, jangan gelisah. Fa walladhi nafsu Khadijah biyadihi, demi Allah yang jiwa Khadijah ada di tangannya. Inilah arju an takuna nabiyya hadhihi al-ummah. Aku berharap bahwa engkaulah nabinya umat ini. Khadijah adalah seorang
dari salah satu hunafa. Salah satu hunafa. Sebagaimana sudah disinggung pada kajian-kajian lalu, bahwa hunafa adalah orang-orang di zaman jahiliyah yang sudah memiliki prinsip tauhid. Di antara hunafa adalah Khadijah dan Abu Bakar yang sangat kita kenal. Yang tidak sempat menemui Rasulullah SAW, ada yang disebut dengan panggilan Zaid. Ini pula yang dikatakan dengan hunafa, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi yang dikatakan oleh Abu Bakar, sungguh aku tidak pernah meletakkan jidatku di tanah untuk berhala satu kali pun. Demikian pula Khadijah dan beberapa hunafa lainnya yang tentu jumlahnya sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Maka Khadijah sering bertanya-tanya kepada pamannya yang juga mengerti kitab dan bisa membaca kitab-kitab Ibrani, sehingga beliau langsung menduganya dengan husnul dzan dan menyatakan, tenanglah wahai suamiku, jangan gelisah, absyir, bergembiralah, sungguh aku berharap engkau akan menjadi seorang nabi di umat ini. Waraja'at Khadijatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu biqauli Waraqah. Ini ada yang kelewat. Nah, thumma qamat fajama'at 'alaiha thiyabaha. Maka bangkitlah Khadijah dan kemudian memakai pakaiannya semuanya secara lengkap. Thumma intalaqat ila Waraqah ibn Naufal. Kemudian berangkat menemui Waraqah ibn Naufal. Wa huwa ibnu ammiha. Dan Waraqah adalah anak pamannya Khadijah sendiri. Wa kana Waraqah tanassar wa qara'a al-kitab. Dan Waraqah menjadi Nasrani dan bisa membaca kitab-kitab. Wa qara'a al-kutub. Wa sami'a min ahli Taurat wal Injil. Bahkan dia belajar mendengar ilmu dari Nasrani ataupun dari Yahudi. Min ahli Taurat dan ahlul Injil. Ahli Taurat adalah Yahudi, ahlul Injil adalah Nasrani. Fa akhbarathu bima akhbaraha bihi Rasulullah. Maka Khadijah mengkabarkan kepada Waraqah apa yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu ra'a wa sami'a. Bahwa Nabi pernah mendengar begini, melihat begini, melihat begitu dan mendengar begitu. Faqala Waraqah, maka Waraqah bin Naufal berkata, Quddus, Quddus. Walladzi nafsi Waraqah biyadihi. Sungguh demi jiwa Waraqah demi Allah yang jiwa Waraqah ada di tangannya. La in kunti sadaqtini, kalau engkau jujur kepadaku memang terjadi seperti itu, ya Khadijah, laqad ja'ahun namusul akbar, sungguh telah datang kepadanya namus yang paling besar. Namus yakni malaikah. Alladzi kana ya'ti Musa, yaitu yang datang kepada Musa. Sedangkan namusul akbar adalah Jibril alaihi salam. Kalau benar apa yang kau katakan wahai Khadijah, maka itu yang datang adalah namusul akbar, Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Wa innahu lanabiyyu hadhil ummah, dan sungguh beliau berarti adalah seorang nabi di umat ini. Faquli lahu falyasbut, katakan kepadanya tenanglah. Katakan kepadanya untuk tenang dan tenteram, untuk yasbut, jangan gelisah, jangan goyah, untuk tetap istiqamah. Faraja'at Khadijatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu biqauli Waraqah. Maka pulanglah Khadijah menemui Rasulullah SAW dan kemudian mengkhabarkan kepada beliau tentang apa yang diucapkan oleh Waraqah. Falamma qada Rasulullah SAW jiwarahu wansarafa. Maka ketika Rasulullah SAW selesai dari jiwarahu, dari kebiasaan beliau untuk tahannus di Gua Hira, kemudian pulang, sana'a kama kana yasna'. Maka dia kembali lagi untuk melakukan apa yang biasa dilakukan. Apa itu ketika pulang? Kebiasaan beliau untuk melakukan? Naam, tawaf di Ka'bah. Yaitu bada'a bil Ka'bah. Beliau memulainya dengan Ka'bah. Faqala ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Sampaikan kepadaku apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sampai dipertemukan dengan Waraqah dan kemudian dikatakan oleh Waraqah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, akhbirni, kabarkan kepadaku apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Maka Rasulullah pun menceritakan
Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, maka berkatalah Waraqah kepadanya, "Walladzi nafsi biyadihi." Sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innaka lanabiyyu hadhil ummah, engkau sungguh nabinya umat ini. Walaqad ja'aka an-namusul akbar, sungguh telah datang kepadamu namus yang besar, yaitu Jibril, alladzi jaa'a Musa, yang pernah mendatangi Musa. Wala tukadzibannahu, dan sungguh niscaya kaummu akan mendustakan kamu. Wala tu'dhiyannahu, dan sungguh akan menyakitinya. Wala tukhrijannahu wala tuqatilannahu, dan sungguh pasti akan diusir dan pasti akan diperangi. Wala in ana adraktu dzalikal yaum la ansuranna Allah nasran ya'lamuh. Kalau saja aku sempat menemui dia ketika dia diusir, ketika dimusuhi dan diperangi, niscaya aku akan membela agama Allah. Nasran mu'azzara, atau nasran ya'lamuh, dengan pertolongan yang Allah ketahui nanti. Yani Waraqah dengan yakin menyatakan bahwa ini adalah seorang Rasul. Percaya bahwa Rasulullah SAW benar-benar diutus oleh Allah. Dan sudah mendapatkan berita-berita dari kitab-kitab terdahulu, karena beliau bisa membaca kitab Taurat dan Injil. Maka dia berkata, tidak ada seorang pun yang mendapatkan seperti apa yang engkau dapatkan, wahai anak saudaraku, kecuali pasti akan dimusuhi. La tukadzibannahu, dan pasti engkau akan didustakan. La tukadzibannahu wa la tu'dzayannahu wa la tukhrajannahu wa la tuqatalannahu. Dengan sighah mabdul majhul, karena tidak disebutkan fa'ilnya. Pasti engkau akan didustakan, dan pasti engkau akan disakiti, dan pasti engkau akan diusir, dan pasti engkau akan diperangi. Enam. Dan kalau aku, kata Waraqah, sempat menemui masa-masa tersebut, masa engkau dimusuhi dan diusir, diperangi, niscaya aku akan membelamu dan menolongmu, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nasran mu'azzara, atau nasran ya'lamahu Allah, pertolongan yang Allah mengetahui. Thumma adna ra'sahu minhu, kemudian didekatkan atau didekatkan kepalanya oleh Waraqah. Faqabbala yafukhahu, maka diciumlah yafukhnya oleh Waraqah. Yafukh disebutkan di sini adalah ra'sihi, induk kepalanya, di ubun-ubunnya dicium oleh Waraqah. Thumma ansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila manzilihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pulang kembali ke rumahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini riwayat yang hakiki, kisah yang hak, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Dan demikianlah keadaannya, riwayatannya. Adapun yang lain dari bikinan-bikinan manusia semuanya dongeng yang dibuat-buat. Ada yang bersemedi di gua, kemudian datang sosok, kemudian katanya kamu adalah begini, kamu adalah begitu. Kemudian saya tanya kepada beberapa kiai, saya ini didatangi begini, berarti saya ini bagaimana? Oh, berarti kamu adalah ini, dan itu semuanya dongeng, kisah-kisah dusta yang dibuat-buat oleh mereka. Yang paling benarnya pun ternyata didatangi oleh syaitan. Didatangi oleh syaitan untuk menyesatkannya. Karena tidak ada yang mendapatkan wahyu selain para anbiya. Saya ulangi, tidak ada yang mendapatkan wahyu kecuali para nabi, para rasul. Sehingga jangan khayal ada orang yang bersemedi di gua, di kuburan-kuburan, kemudian menyatakan dapat wangsit, dapat wisik, dapat berbagai macam bisikan gaib. Dari siapa? Kalau dari Allah, berarti kamu menganggap dirimu sebagai rasul yang dapat wahyu. Dan la nabiyya ba'dah, dan tidak ada nabi setelah beliau. Maka kamu adalah pendusta besar. Kalau bukan dari Allah, berarti dari syaitan. Maka tidak ada keistimewaan apapun pada kamu sama sekali. Bahkan bisa jadi kamu mendapatkan kesesatan, penyimpangan dan tipu daya dari syaitan. Tidak diajarkan yang demikian oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi mengajarkan bagaimana cara tahannus yang syar'i. Bagaimana tahannus yang syar'i? Salat 5 waktu. Itu tahannusnya. Atau kalau kamu ingin lebih khusyuk,
Salat 5 waktu dikerjakan karena itu wajib. Dan kamu tambah salat-salat qiyamul lail di malam hari. Menyendiri. Masya Allah. Itu dikatakan dengan tahannus yang syar'i. Enggak perlu mendatangi gua-gua. Enggak perlu mendatangi kuburan-kuburan. Kemudian duduk di sana bersemedi. Aku ingin seperti Rasulullah SAW. Supaya aku dapat wangsit, dapat wisik, dapat dari Allah Ta'ala. Dapat wahyu. La wallah. Enggak akan ada dapat wahyu lagi. Kecuali Rasulullah SAW. Dan beliau kata Allah, khatamun nabiyyin, penutup para anbiya. Enggak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabtudi'a Rasulullah SAW bitanzili fi syahri Ramadan. Berarti Rasulullah SAW diangkat atau mulai diangkatnya menjadi seorang nabi adalah di bulan Ramadan yang diturunkan padanya ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaqulu Allah 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai bimbingan bagi manusia dan keterangan yang jelas dan hidayah dan juga Al-Furqan, pembeda yang membedakan mana hak mana yang batil. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih keutamaannya dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat dan ruh. Ruh adalah Jibril. Turun para malaikat dan Jibril fiha, pada malam tersebut. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, dari segala macam urusan-urusan dan perintah-perintah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikianlah keadaan malam tersebut, salam hingga terbitnya fajar. Ini malam Lailatul Qadar. Tidak ditentukan dengan pasti oleh Rasulullah SAW apakah tanggal 17 atau 18 atau 19. Tanggal 1 atau tanggal 30. Di awal atau di akhir, tidak ada. Yang ada adalah berita-berita dari Rasulullah SAW. Carilah di 10 hari terakhir, atau carilah di malam-malam ganjil dari awal sampai akhir. Adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu tidak pasti. Sehingga bagaimana mungkin akan bisa dirayakan tanggal 17. Oh, ini nuzulul Quran. Di bulan Ramadan, na'am, ada riwayatnya, ada kisahnya, ada ayat-ayat yang turun yang menunjukkan bahwa diturunkannya adalah bulan Ramadan. Jelas. Tetapi kepastian tanggalnya tidak ada. Barakallahu fikum. Wa qala Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Perhatikan, ayat di dalam surat yang berikutnya ini malah lebih mengarah kepada diutusnya Rasulullah SAW. Yaitu Hamim, demi kitab Al-Mubin, kitab yang sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Sungguh kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di sana diputuskan setiap urusan-urusan dengan bijak, dengan penuh hikmah. Amran min indina, satu perintah dari sisi kami, kata Allah. Inna kunna mursilin, dan sungguh kami adalah yang mengutus. Inna kunna mursilin. Artinya di malam itu pula diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul. Inna kunna mursilin, kami yang mengutus. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wa dzalika multaqa Rasulullah sallallahu lil musyrikin bi Badrin.
Dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum amantum billah," jika kalian beriman kepada Allah, "wa ma anzalna ala abdina," dan apa yang diturunkan kepada hamba-hamba kami, yaitu yaumal furqan, pada hari Furqan, hari pemisahan hak dengan batil. Yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua golongan, yakni golongan muslimin dengan kufar. Wa dzalika multaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin bi Badr, yaitu ketika bertemunya dua pasukan antara Rasulullah SAW dengan muslimin dan melawan musyrikin. Khonifina azakumullah, yaitu di kejadian Badr. Sehingga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah SWT wahyu dan diberikan Al-Quran dan juga diberikan Al-Furqan. Ini semua julukan-julukan bagi kitabullah yang diturunkan kepada Nabi sejak Iqra dan seterusnya. Semua itu dijuluki kitab dan dijuluki dengan Furqan, dijuluki pula dengan Hudan, dijuluki pula dengan Nur, dijuluki pula dengan sekian nama-nama yang mulia. Nah, yang maknanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata para ulama, nubbi'a Rasulullah sallallahu bi Iqra. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Diangkatnya menjadi nabi adalah dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diutusnya menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddathir. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Nanti akan datang insyaallah kisah beliau diangkat sebagai rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddathir, qum fa'andzir, bangunlah dan berilah peringatan. Karena sebagian para ulama, bahkan sebagian besar mereka menyatakan perbedaan antara nabi dengan rasul. Kalau nabi adalah seorang yang diangkat, diberi wahyu oleh Allah sebagai utusannya, dalam keadaan tidak diberi syariat yang baru dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tetapi rasul adalah yang sudah diperintahkan dengan syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan. Maka ketika dengan Iqra belum ada perintah menyampaikan, maka baru dikatakan nubbi'a bi Iqra, dijadikan sebagai nabi. Sampai ketika Allah katakan qum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan, maka saat itu dia menjadi rasul. Karena diperintahkan untuk andir, berilah peringatan. Dan rasul tugasnya adalah menyampaikan. Maka saat itu beliau menjadi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq, subhanaka wa bihamdik,